Assalamualaikum. Halo, salam kenal adik-adik kelas 5. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan video rangkuman tema 1 yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Kita mulai dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya. Berikut ada tabel, sila, dan contoh pengamalan sikapnya. Bisa kalian screenshot halaman ini, nanti dihafalkan. Mau ditambahkan juga boleh, ini hanya beberapa contoh yang mudah dihafal. Atau ada yang mau diganti dengan contoh lain juga bisa. Pokoknya yang membuat kalian nyaman dan mudah menghafalnya. Toleransi beragama, yaitu sikap saling menghargai antar umat beragama. Ada juga Tri Kerukunan Umat Beragama. Itu adalah program pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang rukun dan damai. Seperti kerukunan antar umat seagama dengan umat yang berbeda agama dan umat beragama dengan pemerintah. Ada juga contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ini hanya memilih teman yang seagama saja, menyontek, berkelahi, membantah orang tua, dan tidak ikut kerja bakti tanpa alasan. Denah adalah gambaran tentang tata letak ruang atau tempat. Ini ada contohnya. Berikutnya ada peta, gambaran yang lebih luas tentang suatu daerah menggunakan skala. Jadi bedanya denah dengan peta kalau peta menggunakan skala. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca, keadaan suhu dan tekanan udara di suatu tempat dalam jangka pendek. Letak astronomis Indonesia. Astro itu garis ya, jadi antara lintang dan bujur. Letaknya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia di antara benua Asia dan Australia, di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia disebut negara maritim karena lautnya luas. Negara kepulauan karena banyak memiliki pulau lebih dari 13.000 dan disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Apa saja sih dampak letak Indonesia? Yang pertama, memiliki iklim tropis, 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. 2, jalur perdagangan dunia. Ketiga, pariwisata strategis. 4, keragaman flora dan fauna. Ini ada peta Indonesia, ada 5 pulau besar, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Pulau Jawa. Yang paling besar adalah Pulau Kalimantan, yang paling luas Pulau Papua, dan yang paling padat penduduknya Pulau Jawa. Kita lihat ada suku apa saja di Pulau Sumatera. Ini ada suku Aceh, suku Tamiang, Batak, Minang, dan Melayu. Sebenarnya masih banyak lagi ya, ini hanya diambil beberapa. Untuk Pulau Jawa ada suku Jawa, Sunda, Betawi, Madura, dan Tengger. Di Bali ada suku Bali. Di Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan Rote. Untuk wilayah Kalimantan ada suku Dayak dan suku Banjar. Sementara di wilayah Pulau Sulawesi ada suku Bugis, Toraja, Gorontalo, dan lain-lain. Yang paling terkenal nih dari Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, itu ada kapal atau perahu pinisi. Di Maluku ada suku Aru, Ternate, dan Tidore. Terakhir, di Pulau Papua ada suku Asmat dan Dani. Selanjutnya, ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan Wallace. Garis Wallace itu yang memisahkan antara flora dan fauna di
Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah. Sementara garis Weber, Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur. Bisa kelihatan hewan-hewannya? Ya, yang di Indonesia bagian barat ini dipengaruhi oleh hewan-hewan dari benua Asia. Ada harimau, gajah, orang utan. Yang di tengah, Indonesia Tengah ini ada tapir, anoa, komodo. Dan di Indonesia Timur dipengaruhi oleh hewan dari Australia. Lihat di sini ada pemandangan. Wah, coba kalian tahu nggak kenampakan alami apa aja yang ada di dalam gambar ini? Iya benar, ada gunung, pegunungan, ada juga sungai, itu kenampakan alami. Sementara kenampakan buatannya rumah dan sawah. Itu kenampakan buatan karena dibuat oleh manusia. Berikutnya kalian lihat, apa itu yang ada di tengah-tengah laut? Ada yang tahu? Itu adalah pengeboran minyak bumi lepas pantai. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh lainnya ada batu bara, emas, tembaga, perak, dan lain-lain. Sementara sumber daya alam yang dapat diperbarui, nih, air, udara, tanah, tumbuhan, hewan. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar seluruh paragraf. Gambar ilustrasi, gambar yang mendukung isi bacaan, tujuannya untuk memperjelas isi bacaan. Langkah membuat gambar ilustrasi, yang pertama menentukan ide pokok. 2. Membuat sketsa gambar, bisa di kertas, kain, atau kaca, mewarnai gambar. Dengan cat air, bisa juga pensil warna atau krayon. Corak gambar ilustrasi. 1. Realis. Gambar dibuat sesuai aslinya. Nih contohnya gambar realis. Yang kedua, karikatur. Gambar dibuat dengan melebih-lebihkan. Lihat, kepalanya lebih besar daripada badannya kan? Yang ketiga, kartun. Gambar berupa binatang atau manusia yang berfungsi untuk hiburan. Biasanya anak-anak ya yang suka kartun. Terakhir ada gambar dekoratif. Gambar yang dibuat dengan merubah bentuk objek aslinya. Meskipun ini bentuknya nggak ada matanya, nggak ada gadingnya, tapi orang tahu kalau ini adalah gajah. Jadi dirubah dari bentuk aslinya, tapi orang yang melihat masih tahu itu apa. Cover buku atau cerminan isi buku. Ciri cover yang baik, yang pertama judul menarik dengan tulisan mencolok. Kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. 3, ada nama penulis dan identitas penerbit. Yang keempat, gambarnya menarik. Kelima, ada sinopsis di bagian belakang. Dan keenam, ada identitas buku di punggung buku. Punggung buku nih yang warna putih ini ya, garis warna putih. Ayo, ada yang tahu ini apa? Iya benar sekali, ini adalah komik. Apa sih komik itu? Komik adalah karya seni menggunakan gambar yang disusun membentuk cerita. Ciri komik yang baik, pertama, gambar dan teks berimbang. Kedua, menggunakan bahasa sehari-hari. Dan ketiga, penggambaran watak sederhana. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab 2 orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Apa saja yang harus disiapkan sebelum kita melakukan wawancara? Yang pertama, menentukan koresponden atau narasumber. Siapa nih yang mau kita wawancarai? Kedua, menentukan waktu dan tempat. Kapan orang tersebut bisa kita wawancarai? Yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan, alat tulis, dan recorder untuk merekam. Kita lihat ada kelinci yang sedang melompat. Kelinci tersebut melakukan gerak. Gerak adalah berpindah tempat atau posisi sebagian atau seluruh tubuh. Gerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Alat gerak ada 2, ada otot dan tulang.
Otot itu alat gerak aktif, sementara tulang alat gerak pasif. Sistem gerak adalah kerjasama antara otot dan tulang. Fungsi otot, yang pertama melaksanakan kerja, kedua menggerakkan jantung, dan yang ketiga mengalirkan darah. Nih ada tabel ya, perbedaan otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Bisa kalian screenshot juga ini, lalu dihafalkan. Ini ada gambarnya juga ya, otot lurik nih, ada lurik-luriknya hitam garis-garis. Sama seperti otot jantung ya, tapi yang otot jantung bercabang. Sementara yang polos bentuknya gelondongan. Lanjut, ini ada kegiatan bersepeda. Kegiatan bersepeda juga menggunakan otot ya. Otot kaki nih mengayuh. Apa saja kelainan atau gangguan penyakit pada otot? Pertama, kram otot. Otot terkilir akibat salah gerakan. Kedua, hipertrofi, yaitu otot membesar akibat aktivitas berlebihan. Ketiga, atrofi, ototnya mengecil akibat kurang aktivitas. 4. Stiff, kaku otot. Dan yang kelima, tetanus, infeksi otot oleh bakteri Clostridium tetani. Bagaimana cara menjaga dan merawat otot? Pertama, hindari gerakan yang membebani kerja otot. 2. Peregangan sebelum bekerja atau olahraga. Ketiga, olahraga yang teratur. 4. Cukupi cairan tubuh dengan minum 2 liter per hari minimal. Kelima, makan makanan yang bergizi. Keenam, redakan nyeri otot dengan menggunakan krim hangat. Berikutnya ada tulang anggota gerak. Ini ada tangan dan kaki. Yang tangan ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari tangan, dan tulang pergelangan tangan. Untuk yang kaki, ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Ini biasanya suka keluar nih antara tulang hasta sama pengumpil atau tulang betis dan tulang kering. Jadi kalian hafalkan letaknya ya. Kelainan pada tulang. Yang pertama, fraktura, yaitu patah tulang. Patah. 2. Fisura atau retak tulang. 3. Osteoporosis atau juga disebut pengeroposan tulang, biasanya pada usia lanjut. 4. Lordosis, tulang belakang melengkung ke depan. Ini ada gambarnya ya. Ada juga kifosis, tulang belakangnya melengkung ke belakang. Dan yang terakhir ada lagi skoliosis, tulang belakang membentuk huruf S. Kalian menghafalkannya gini, skoliosis, oh S tuh depannya hurufnya. Berarti tulang belakangnya kayak huruf S. Kifosis, aki-aki, kakek-kakek kan biasanya bungkuk. Nah, tulang belakangnya melengkung ke belakang, kifosis. Ini ada tabel nama hewan, alat gerak, dan fungsinya. Ini juga mungkin kalian sudah bisa ya. Udah mengerti ikan, nih alat geraknya sirip dan ekor. Nah, di sini ada katak, alat geraknya kaki dan ekor. Kok bisa ekor? Iya, karena ketika dia masih berudu, itu kan belum ada kakinya. Jadi geraknya masih pakai ekor. Hewan vertebrata, ada mamalia, ini hewan menyusui, ada kambing, kucing, anjing, kuda, sapi. Ada aves, ini burung-burung. Pisces, ikan, amfibi, katak, reptil, buaya, ular, kadal, dan lain-lain. Ada juga hewan avertebrata. Nih, protozoa, porifera, platyhelminthes, nematoda, annelida, moluska, arthropoda, coelenterata, dan echinodermata. Apa sih hewan vertebrata itu? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata atau biasa disebut juga invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini contohnya kupu-kupu. Ini adalah hewan avertebrata yang bisa terbang.
Kalian tahu nggak kenapa sayap kupu-kupu bisa warna-warni? Sebenarnya sayapnya itu warnanya transparan, tapi karena ada perbedaan tingkat kecerahan pada lapisannya, sehingga membuat terlihat berwarna-warni. Hewan avertebrata yang lainnya, ini ada siput. Lihat cangkangnya, itu sebagai rumahnya dia ya, fungsinya untuk pelindung. Dia juga memakan daun-daunan atau membuat yang tadinya daunnya utuh menjadi serpihan. Ini membantu juga untuk proses pembuatan pupuk. Terus lendir, dia mengeluarkan lendir nih kalau jalan, itu untuk memudahkan dia berjalan. Karena terkadang permukaan yang dia lewati itu kasar, jadi biar tidak melukai tubuhnya. Oke, sekian dulu rangkuman kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ya, di-share ke teman-temannya, di-like juga, dan yang paling penting, di-subscribe.